Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu tentang dinasti Umayyah. Adapun rekan-rekan saya, yaitu yang pertama saya perkenalkan ada Hawatun Fikriyah, ada Nurul Fadilah, dan saya Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah. Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah ini dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humran bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau tahun 656 Masehi. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme atau terlalu mementingkan keluarganya sendiri dalam memerintah pada masa itu. Setelah Utsman bin Affan wafat, diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kufah. Ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan, misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Damaskus, Syria, dan Marwan bin Hakam yang ketika pada masa Utsman bin Affan menjabat sebagai sekretaris khalifah. Penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekutunya terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pertempuran Siffin yang kemudian dinamakan dengan Perang Siffin. Pertempuran ini terjadi antara dua kubu, yaitu pertama kubu Muawiyah, yang kedua kubu Ali bin Abi Thalib. Pertempuran ini terjadi di tebing Sungai Furat yang terletak di Syria pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Pada pertempuran ini kubu Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan perang tersebut. Selama 3 tahun masa pemerintahan, Ali bin Abi Thalib akhirnya wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi karena dibunuh oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali atau Syiah. Oleh karena itu, tidak lama berselang, umat dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau bai'at atas Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah. Proses pengangkatan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Mereka melakukan sumpah setia ini. Ada sekitar 40.000 orang pada saat itu yang melakukan baiat tersebut. Namun, pada saat pengangkatan Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya, masih ada juga penolakan dari kaum Umayyah tadi dan para sekutunya. Mereka tidak setuju kalau Hasan ini menjadi khalifah selanjutnya pengganti ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada saat yang bersamaan, ketika Hasan bin Ali dinobatkan sebagai khalifah pada saat itu, di tempat yang lain Muawiyah juga menobatkan dirinya sendiri sebagai khalifah di daerah Damaskus. Hal ini disebabkan karena Muawiyah ini memang sedari dulu ingin mempunyai ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi di dalam dunia Islam. Namun, Al-Hasan adalah orang yang jujur dan lemah dalam politik. Karena kelemahannya dalam berpolitik, ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Ia lebih mementingkan persatuan umat. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mempengaruhi massa yang melakukan baiat tadi terhadap Hasan bin Ali, sehingga banyak terjadi permasalahan politik, pemberontakan ada di mana-mana, yang semuanya itu didalangi oleh Muawiyah. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, karena terlalu banyaknya pemberontakan, penolakan di mana-mana, akhirnya Hasan melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah tadi dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, tahun kesepakatan damai ini antara Hasan dan Muawiyah disebut Am Jamaah karena kaum muslimin semua sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian, meskipun Muawiyah telah mendapatkan pengakuan resmi dari warga kota Basrah, Muawiyah ini tidak henti-hentinya melakukan usaha sampai akhirnya dia mendapatkan de facto dan jujur meskipun Muawiyah ini mendapatkan pengakuan oleh warga Basrah, usaha ini tidak henti-hentinya dilakukan oleh Muawiyah sampai akhirnya secara de facto dan de jure jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian berdirilah dinasti baru, yaitu dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan tentang pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras. Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernyataan tersebut cukup mewakili sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia cerdas dan cerdik. Ia pun seorang politis ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir 1 abad. Dialah pendiri dinasti Umayyah, seorang pemimpin yang paling berpengaruh pada abad ke-7 di tangannya. Seni berpolitik mengalami kemajuan luar biasa melebihi tokoh-tokoh muslim lainnya. Baginya, politik adalah senjata maha dahsyat. Untuk mencapai ambisi kekuasaannya, ia mewujudkan seni berpolitiknya dengan membangun dinasti Umayyah. Gaya dan corak kepemimpinannya, pemerintah Bani Umayyah 41 Hijriah sampai 661 Masehi berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik dan demokratis. Sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki, yaitu kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan ditipu daya, tidak dengan pemilihan satu suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh penangkatan para penguasa seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ajaran permusyawaratan Islam yang dilakukan Khulafaur Rasyidin. Selain terjadi perubahan dan sistem pemerintahan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, juga terdapat perubahan lain. Nah, berikut nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Nah, yang kedua Yazid bin Muawiyah 60 sampai 60 Masehi atau 680 sampai 683 Masehi. Dan yang ketiga Muawiyah bin Yazid 64 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 683 Masehi. Yang keempat Marwin bin Hakam 64 sampai 65
Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi, dan yang terakhir yaitu Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah atau 865 sampai 705 Masehi, dan sampai generasi ke-14. Yang kemudian yaitu ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah ini bermula pada zaman Muawiyyah dapat menaklukkan Tunisia. Kemudian Muawiyyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Kemudian angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Byzantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Kemudian ia mengirimkan tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menaklukkan Balkha, Bukhara, Hawazin, Farghana, dan Markat. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid dalam masa ketentraman tercatat sesuai ekspedisi militer di Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memperhatikan hasil kerja kami, dan kami mohon maaf apabila banyaknya kekurangan silap kata, tutur kata yang tidak sesuai dengan semestinya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.